sepanjang yen sampun palastra wong mati nandi parane umpamana peksi mabar mlesat saking kurungan neki. Keberadaan kesenian Bandengan itu sebetulnya sudah cukup lama sekali ada di Malang Raya. Sepanjang apa yang saya ketahui tentang sejarah kesenian Bandengan, menurut saya yang titik yang mendekati kebenaran menurut saya ada sejak zaman kerajaan Kanjuruhan maupun Singosari. Tapi lebih, kalau saya pribadi lebih kuat di masa-masa zaman kerajaan Kanjuruhan. Kalau simbol Banteng sendiri sebetulnya kan simbol kesederhanaan, simbol rakyat. Beda dengan kesenian-kesenian yang lain. Tapi di sisi lain, disitulah budaya Jawa yang sebenarnya. Dari kesederhanaan itulah simbol-simbol gotong royong, welas asih, rasa kekeluargaan, awal keberadaan kesenian Bandengan. Kenapa di zaman-zaman itu muncul sebuah kesenian Bandengan? Berawal dari sebuah tokoh yang sebetulnya angan-angan dia cukup sederhana sekali, ingin mengumpulkan pemuda ikut terlibat dalam belajar ilmu kanuragan. Karena di masa itu pun pemuda sulit untuk diajak belajar ilmu kanuragan, makanya sang tokoh tadi membuatlah sebuah kesenian yang tujuan awal yaitu hanya untuk mengumpulkan pemuda. Ternyata cukup luar biasa sekali, dan sang tokoh tadi saya pikir cukup berhasil dengan membuat sebuah kesenian ini yang namanya Bandengan. Memang cukup memprihatinkan sekali ketika kita berbicara tentang seni budaya, terutama seni tradisi Bandengan. Kenapa kok sampai kesenian satu ini bisa lalai untuk tidak kita jaga? Sebelum tahun 2008, kesenian ini punah, hilang. Tahun 2006, saya ketika misalkan nyekar ke makam mbah saya aja, cukup kasihan sekali mbah saya, orang yang berusaha uri-uri di desa sini, di desa Ngaglik Batu sini, ketika dia meninggal, murid pengikutnya tidak ada satupun yang berusaha melestarikan kesenian Bandengan. Akhirnya di situ saya mempunyai angan-angan ingin mengangkat kembali kesenian ini ke permukaan. 2008 baru terlaksana. Nah, dengan cara saya mengumpulkan kelompok-kelompok kesenian Bandengan yang ada di Malang Raya. Di situ cukup luar biasa sekali. Awal-awal saya mengangkat kesenian ini, ada sekitar 60 kelompok yang ikut terlibat. Setelah itu, setiap tahun saya laksanakan dalam sebuah event, yaitu event tahunan, namanya Festival Bandengan Nuswantara. Cukup luar biasa sekali perkembangannya. Gaungnya cukup luar biasa sekali. Kelompok-kelompok yang baru dengar dia muncul, yang tidak ada kelompok dia buat kelompok, dia buat paguyuban. Kelompok-kelompok yang ada di Malang Raya aja sudah hampir lebih dari 300 kelompok. Sebagian masyarakat Bandengan, karena memang kelas bawah, 90% bisa saya pikir kelompok-kelompok lemah lah,
ekonomi lemah semua. Tapi memang dari dulu seperti itu. Mayoritas petani lah yang bergerak di kesenian bandeng. Yang saya tahu keluarnya itu hanya 1 tahun sekali di hari-hari besar kemerdekaan. Kalau di desa-desa biasanya membuat sebuah pertunjukan hanya untuk kelompoknya sendiri, dan itu pun kalau punya rezeki. Di kesenian bandengan beda dengan kelompok-kelompok kesenian Nuswantara yang lain. Kesenian bandengan itu ketika keluar tidak ada unsur uang. Kita tidak pernah berbicara tentang uang, tidak pernah berbicara tentang tanggapan. Orang-orang masyarakat bawah itu juga butuh tempat berekspresi seperti masyarakat yang lain. Mungkin di kesenian bandengan inilah yang paling murah sekali, yang paling mudah bagi mereka, bagi masyarakat bawah. Terus kenapa bandengan juga mudah sekali kita memanggil ribuan manusia, puluhan ribu manusia pun mudah. Saya pikir itu juga sama dengan tujuan sang tokoh yang membuat kesenian bandengan ini, yang mempunyai tujuan untuk merekrut, memanggil pemuda-pemuda ikut terlibat di kesenian bandeng. Untuk pembuatan kepala bandeng biasanya kita mencari tanduk bandeng yang ngurak. Ngurak itu yang mati sendiri. Ya apa ini bandengnya kapan nih? Salah ya apa mas, manut pemerintah ayo. Gak manut kok ya salah. Kula arek gak betah kalap dhewe ya, Mas. Kapan ya, Dek? Terakhir bandengan nih? Kapan ya? Bulan loro ah. Bandoro. Men suwe ya. Lumayan dah. Ini tak gatel. Lali carane nyekel bandeng. Terus ya apa iki? Bandengnya enak. Solusinya ya apa? Kebiaka mas. Lek menurut aturan pemerintah ngono iku lho. Bandengnya duwe apa? Bandengnya dimaskeri piye mas? Dimaskeri. Iya. Waduh. Lah wis kadang siramal bundas kene kok masker ya Mas bandengan ini. Dampak dari pandemi ini, awal-awal kita sangat mentaati peraturan pemerintah. Di situ kita sudah tidak membuat pertunjukan sedikit pun. Bahkan festival bandengan yang mestinya tanggal 2 kemarin kita laksanakan, sekarang tidak kita laksanakan. Itu salah satu kepatuhan masyarakat bandengan mentaati peraturan pemerintah. Tapi kalau kita berbicara tentang perasaan masyarakat bandengan, ya semua cukup resah karena dengan kungkungan peraturan ini. Kenapa resah? Karena memang inilah salah satu yang bisa mengumpulkan massa tadi, mengumpulkan kelompok-kelompok kesenian bandengan, mengumpulkan teman-teman dalam sebuah pertunjukan. Kalau saya pribadi seperti yang saya alami ketika berusaha melestarikan budaya Nuswantara yang namanya bandengan. Ayo kita tanpa pamrih, ikhlas banget. Tidak ada tujuan yang lain selain melestarikan budaya Nuswantara dengan cara kita. Jangan mudah menyerah, mengutip kata-kata nenek moyang kita, leluhur kita. Ada maupun tidak ada bantuan, budaya Nuswantara tetap jalan. Itu yang paling penting. Untuk pelaku-pelaku seni tradisi yang ada di Nuswantara, mari kita jaga sebaik-baiknya budaya Nuswantara. Jangan sampai hilang, jangan sampai punah. Jadi bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budaya Nuswantara. Indonesia seharusnya menghargai budaya Nuswantara sebaik-baiknya. Nama saya Fuad Duyono, salah satu penggiat budaya dan pekerja seni di Kota Pademangan. Bandengan ini sebetulnya sesuatu yang sangat
kalau kita bisa tarik secara umum adalah sebetulnya sebuah upacara, upacara tentang rasa syukur. Jadi, kalau kita tarik dari sejarah Bandengan itu adalah upacara rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta atas karunia dan juga rezeki pada saat, karena itu kan sebenarnya pesta panen raya ya. Dimunculkan melalui kegembiraan dengan namanya kesenian Bandengan. Nah, Bandengan itu sendiri sebetulnya adalah sebuah simbol tentang ada simbol kekuatan, ada kemakmuran, ada juga kemanusiaan. Artinya simbol daripada Bandengan itu sendiri sebetulnya lebih bersifat adalah kebijaksanaan dan juga kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Nama saya Sunarto. Saya Ketua Umum Dewan Kesenian Kota Batu. Tempat tinggal saya di Dusun Sumbersari, Desa Sumberjo. Aset seni budaya yang mana tidak akan ada pembeda antara stratifikasi sosial. Jadi semua kalangan bisa menikmati, bisa memainkan. Ini adalah bukan kesenian yang eksklusif, tapi sebuah kesenian tradisi yang bisa dikemas secara eksklusif. Jadi menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Jadi masyarakat kita bisa menikmati kesenian, bisa memainkan, juga bisa terhipnotis mengikuti permainan kesenian tradisional ini, sehingga jiwa atau rasanya memiliki rasa dalam hal melihat atau memainkan kesenian Bandengan ini adalah hal yang dinamakan adalah seni kerakyatan, di mana semua kalangan bisa menikmati, bisa memainkan, juga bisa merasakan manfaatnya masing-masing. Kauruhana tununge wong urip lamun benjang yen sampun palastra wong matinan diparane umpamana peksi mabar mlesat saking kurungan neki hateng punti purukeng benjang aja kongsi leru umpamana wong ning donya arsa sanja hatan bisa mulih marang jaman kamulyan.
tidak segan-segan menyampaikan kepada adik-adik, khususnya remaja-remaja itu, menyampaikan bahwa kesenian ini adalah asli dari Jawa Timur, khususnya Malang Kota, Malang Tengah, supaya mereka lebih tertarik lagi bagaimana. Nah, kita menampung aspirasi khususnya adik-adik yang anggota seni ini, bagaimana supaya mereka lebih tertarik lagi. Caranya yaitu tadi dengan seperti kita anggap mereka ini sebagai anak sendiri, sebagai saudara sendiri, juga sebagai teman curhat. Kalau mereka pas ada kesulitan, kita membantu mereka. Dengan itu lama-lama mereka akan lebih tertarik dengan kesenian ini, kira-kira seperti itu. Ada hewan-hewan yang selain banteng kan ada macan, ada gajah. Kenapa sih kok enggak pakai gajah atau macan yang lebih gagah? Kenapa kok banteng? Saman bisa lihat ini, tanduk ini sudah kelihatan gagah, kepala yang segede ini sudah kelihatan gagah. Kemudian kalau hewan ini kemudian di hutan dengan kepala yang sebesar ini, berarti hewannya paling tidak besar kan? Gagah enggak kira-kira? Kalau menurut sampean? Makanya kami mengambil istilahnya seni, dinamakan seni bandengan itu, kalau ini sudah gamelan udah bunyi dipakai gagah, ya kelihatan gagah seperti itu. Dalam istilahnya kita dalam orang Jawa itu kan punya etika atau norma unggah-ungguh gitu. Kalau kita masuk ke rumahnya orang paling tidak harus permisi. Kemudian kalau apalagi ini kita berhubungan dengan leluhur yang kita hormati, paling tidak kalau kalian ini kan anak putu ya, anak putu buyut, jadi istilahnya yang lebih tua dari kita, paling tidak kita harus menghormati. Satu, namanya suku. Kemudian kita juga berdoa kepada Tuhan bahwa di dalam isi doa itu adalah supaya yang main, penonton itu diberi keselamatan, tidak ada apa-apa, jangan sampai ada halangan lah di dalam permainan itu tadi. Ciri khasnya dari kami ini adalah gamelannya. Gamelan yang kalau di kami ini yang dominan jidor. Jidornya itu kalau sudah masuk tahap naik, tabuhan kembangan naik, berarti sudah waktunya trans. Itu yang menjadi pembeda. Kalau misalnya pencak silat itu sama, kalau dia tabuhannya sudah naik, ritmenya tinggi, berarti sudah ke arah mau trans ya, mau kalapan seperti itu. Jadi itu yang menjadi pembeda dengan musik-musik yang lain. Dan ini musiknya khas gitu. Ada dua kendang, trompet sama jidor. Itu aja musiknya. Punjer atau cikal bakalnya bandengan di sukun, ada yang Batak Putih yang dua itu. Kemudian ini yang Nuswantoro ini mengatakan Nuswantoro dari semua kepala-kepala banteng yang ada itu menjadi satu di sini. Dikatakan Nuswantoro itu Nusantara ya. Jadi yang ada bulunya itu Malang, model Malang. Kemudian ada yang mesem model batu. Terus yang Batak Putih asli Malang agak tengah. Tetapi yang muda-muda ingin lagi asli Malang Pak, yaitu yang dibikin bison. Oke, terus dari semua bandengan itu bisa dirangkul menjadi satu, disimbolkan dengan banteng Nuswantoro. Kalau kita berbicara relief di candi, berarti sebelum Masehi, perjalanan itu mungkin belum dikenal seni bandengan mungkin waktu itu. Jadi lebih dikisahkan ke dewa-dewa mungkin ke arah. Dan kalau kita kembali ke sejarah yang lampau, ya sewu permisi, mungkin lebih dominan identik dengan Hindu, dengan agama Hindu. Di situ memang ada relief candi yang menggambarkan bukan seni bandengan kalau itu, perjalanan Lembu Andini, sosok Lembu Andini, menggambarkan sosok sapi ya, tunggangan Dewa Siwa itu kalau saya. Ada memang di relief candi-candi.
Sebagai masyarakat Indonesia yang mencintai seni, tentunya kita harus mengembalikan seni pada pakemnya. Saya Cak Ridwan di Cak Ridwan Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.